mahasiswa UI kemarin yang dimotori oleh BEM Sejabotabek, bukan hanya UI, pada tanggal 18 Agustus kemarin melakukan unjuk rasa dengan mengambil tagar atau menempatkan tagar merebut kemerdekaan. Wih, merebut kemerdekaan? Kan sudah merdeka. Merebut dari siapa? Tagar ini seperti hardikan kasar kepada kita. Tetapi substansinya memang tidak salah. Secara formal konstitusional kita memang sudah merdeka, sudah bersatu, sudah berdaulat. Tetapi secara real, esensi kemerdekaan itu belum dirasakan oleh rakyat banyak. Karena terjadinya ketidakadilan, sehingga tidak bisa muncul kemakmuran meskipun pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berjalan konsisten dan stabil. Mahasiswa cerdas Fatimah Azahra minta pendapat ke masyarakat, terganggukah dengan aksi demo mahasiswa? Saya akan jawab, menurut saya aksi mahasiswa yang menyampaikan tuntutan justru bisa menjadi bentuk penyampaian suara masyarakat. Karena banyak keresahan rakyat yang mungkin sulit disampaikan secara langsung. Kemudian disuarakan oleh mahasiswa melalui aksi dan kritik kepada pemerintahan. Ketika mahasiswa turun menyampaikan tuntutan, jangan buru-buru melihatnya hanya sebagai aksi yang mengganggu. Bisa jadi di balik suara mereka ada keresahan rakyat yang selama ini hanya mampu disimpan di dalam hati. Mahasiswa memiliki keberanian untuk menyampaikan kritik, mempertanyakan kebijakan, dan mengingatkan para pemegang kekuasaan ketika ada sesuatu yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Pokoknya saya rakyat jelata mendukung penuh mahasiswa. Lanjutkan perjuangan kalian. Bagaimana pendapat kalian masyarakat Indonesia? Lihat ini videonya. Alasan dari polisi sendiri tadi menahan seperti apa? Ini saya juga ingin minta bantuan kepada seluruh masyarakat, terutama mungkin yang ada di perkantoran-perkantoran di tempat kita demonstrasi hari ini untuk mengklarifikasi, mungkin mengkonfirmasi ya, apakah betul? Karena dari Pak Reynold sendiri, dari Polri menyatakan bahwa alasannya karena mereka yang bekerja di sini merasa terganggu dengan adanya aksi demonstrasi kita. Nah, beliau tadi sudah siap untuk bertanggung jawab apabila pernyataan beliau ini salah dan mengklaim mengatasnamakan semua orang padahal ternyata tidak. Beliau bersedia untuk bertanggung jawab, sehingga saya ingin tahu apakah memang terganggu atau tidak. Kalau terganggu, maka ya sudah, kita akan evaluasi lagi apakah demonstrasi itu memang seharusnya tidak perlu ada lagi, atau apabila mereka memang justru mendukung aksi kita, maka Pak Reynold kita tunggu untuk bertanggung jawab atas omongannya dan bertanggung jawab sudah menahan kita dengan mengatasnamakan. Kita akan duduk bersama dengan para polisi-polisi. Kita memang tidak punya senjata, teman-teman. Mohon diperhatikan. Kita tidak punya senjata, tapi kita mau duduk bersama mereka yang sebetulnya sudah punya senjata, teman-teman. Kita punya nyali. Kita akan duduk dengan nyali meskipun mereka duduk dengan senjata, teman-teman. Dan di sini semakin kuat, sementara rakyat semakin lemah dan tidak ada check and balance yang memadai yang betul-betul bisa membuat pemerintah itu terbatas powernya gitu. Power kan sebetulnya harus dibatasi, dan itu yang sebetulnya mengerikan bagi kita, dan kita ingin itu tidak semakin jauh. Alasan dari polisi sendiri tadi menahan seperti apa? Ini saya juga ingin minta bantuan kepada seluruh masyarakat, terutama mungkin yang ada di perkantoran-perkantoran di tempat kita demonstrasi hari ini untuk mengklarifikasi, mungkin mengkonfirmasi ya, apakah betul? Karena dari Pak Reynold sendiri, dari Polri menyatakan bahwa alasannya karena mereka yang bekerja di sini merasa terganggu dengan adanya aksi demonstrasi kita. Nah, beliau tadi sudah siap untuk bertanggung jawab apabila pernyataan beliau ini salah dan mengklaim mengatasnamakan semua orang padahal ternyata tidak. Beliau bersedia untuk bertanggung jawab, sehingga saya ingin tahu apakah memang terganggu atau tidak. Kalau terganggu, maka ya sudah, kita akan evaluasi lagi apakah demonstrasi itu memang seharusnya tidak perlu ada lagi, atau apabila mereka memang justru mendukung aksi kita, maka Pak Reynold kita tunggu untuk bertanggung jawab atas omongannya dan bertanggung jawab sudah menahan kita dengan mengatasnamakan. Ini bang, mungkin akan terus menuju ke rakyat. Kita akan melihat dulu hasil keberlangsungan dari hari ini, apakah kita berhasil masuk ke hari dan sebagainya. Nanti kita akan Ini keren sekali. Jarang loh ada pidato yang membuat para pejabat di sampingnya tak berkutik. Ini kalimat penutup terakhir Fatimah Zahra. Menurut saya justru menyampaikan pernyataan yang mungkin juga ada di benak banyak rakyat. Tonton dulu sampai akhir karena kalimat terakhirnya benar-benar sangat ngena. Hari ini tanpa sekat bisa duduk sama tinggi bersama dengan pemerintah, nggak ada sekat sama sekali, tidak ada tembok yang membatasi ya Bang Hasan Hasbi ya. Kalau mau unek-unek disampaikan silahkan. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ketika rakyat mengalami kesusahan, ketika orang tua mengalami anak yang tidak bisa sekolah, yang dia ingin dengar itu bukan kita sudah menghabiskan 100 triliun untuk pendidikan. Kita sudah mendiskusikan ini di ruang rapat
Bukan itu yang ingin rakyat dengar. Ketika mengalami hal-hal seperti itu, yang rakyat ingin adalah anaknya bisa sekolah. Dan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Menurut kami, menurut generasi kami, pemerintah seharusnya bukan sibuk untuk menuduh seseorang adalah antek-antek asing, bukan sibuk untuk mengklarifikasi sana-sini atas isu-isu yang seharusnya bisa mereka cegah sehingga tidak menimbulkan kericuhan. Pemerintah harusnya sibuk memikirkan bagaimana caranya supaya kamera yang digunakan untuk menyorot saya ini bukan kamera buatan Jepang tapi buatan anak bangsa. Bagaimana caranya anak bangsa bukan hanya menjadi konsumen tapi menjadi orang-orang yang menghasilkan ide-ide kreatif. Dan itu perlu pemerintah yang solutif, pemerintah yang cerdas, dan pemerintah yang tidak menyalahkan orang tapi membuat sistem. Bukan dari usianya, tapi isi pesannya. Ada satu kalimat yang menurut saya sangat sederhana, tapi justru paling sulit dibantah. Saat ada orang tua yang anaknya tidak bisa sekolah, yang ingin didengar rakyat bukan seberapa ratus triliun anggaran dihabiskan untuk pendidikan. Yang ingin didengar rakyat adalah anak saya bisa sekolah atau tidak. Karena bagi rakyat, yang dirasakan rakyat itu bukanlah angka, tapi kenyataan. Rakyat tidak makan data, rakyat hidup dari hasil yang benar-benar mereka rasakan. Lalu ketika beliau, Fatimah Zahra, mengatakan pemerintah harusnya lebih sibuk menciptakan solusi daripada sibuk saling menyalahkan. Menurut saya itu adalah harapan yang dimiliki banyak masyarakat. Karena setiap kali muncul persoalan, yang diharapkan rakyat bukan perang narasi, bukan saling tuding, bukan juga saling memberi label. Yang diharapkan rakyat adalah masalahnya selesai. Dan kalimat penutupnya menurut saya paling kuat saat Fatimah berkata, bagaimana caranya kamera yang merekam saya hari ini bukan buatan Jepang, tapi buatan anak bangsa. Kalimat itu bukan sedang membahas kamera, tapi sedang membahas mimpi. Mimpi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pembeli, tetapi menjadi pencipta teknologi, menjadi produsen, menjadi negara yang menghasilkan karya. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangga memakai produk luar, tapi mampu melahirkan produk yang dipakai dunia. Kalau pemerintah bisa menciptakan sistem yang mendorong anak-anak muda berinovasi, mungkin suatu hari nanti yang kita ekspor bukan lagi sekedar bahan mentah, tapi teknologi, ide, dan karya anak bangsa. Menurut kalian apakah pesan Fatimah Zahra ini memang mewakili suara banyak rakyat atau ada pendapat lain? Coba kalian berpendapat sesuai hati nurani kalian. Pertanyaan saya singkat saja. Bapak yang sangat saya hormati, izinkan saya bertanya. Menurut Bapak, mana yang lebih penting? Pengembangan pendidikan atau pengembangan makan bergizi gratis? Keren banget pertanyaan, tepuk tangan ya. Jawabannya jelas. Pendidikan penting dan MBG harus dikoreksi. Ya itu. Cukup ya. Nah, ya banyak adik-adik sekalian, banyak hal-hal baik, banyak target-target ideal, tapi tidak sesuai karena gagal lemah dalam eksekusi atau implementasi. Betul. Ya, betul, jadi betul. hari ini kita maksimal habis-habisan untuk mengkoreksi mana yang perlu dikoreksi. Ya, untuk mengawal agar semua bisa merasakan. Kira-kira begitu ya. Yes.